Dikisahkan, ada 3 orang sahabat yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menanyakan ibadah yang beliau lakukan. Setelah diceritakan tentang ibadah beliau, mereka merasa ibadah yang mereka kerjakan masih belum apa-apa, terlalu sedikit jika dibandingkan dengan ibadah Rasulullah. Mereka berkata, "Alangkah jauh kedudukan kita dari Rasulullah, padahal dosa beliau yang lalu dan yang akan datang telah diampuni." Orang di antara mereka berkata, "Aku akan sholat malam selamanya." Lalu yang satunya lagi berkata, "Aku akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka." Seseorang lagi pun berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya." Kemudian Rasulullah SAW yang mendengar hal tersebut mendatangi mereka dan berkata, "Kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya daripada kalian semua. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan tidur. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunahku, ia bukan termasuk golonganku." Manusia diciptakan Allah di muka bumi adalah untuk beribadah kepadanya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Saudaraku, kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah dengan selalu mendekat kepadanya. Namun, teknis pendekatan tersebut hendaknya tidak kita pahami secara sempit. Beribadah bukan hanya berarti menjauhi dunia, memisahkan diri dari masyarakat, tidak bekerja, tidak memikirkan kebutuhan duniawi, berpuasa sepanjang hari, sholat terus sampai lupa waktu, serta membiarkan diri dalam ketidakberdayaan dan kemiskinan. Kita memang berkewajiban mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Namun, prasangka bahwa untuk mencapai kemuliaan akhirat harus menyingkirkan tabir-tabir keduniaan yang menghalanginya adalah tidak tepat. Beribadahlah dengan keikhlasan, bukan dengan nafsu. Orang yang beribadah dengan ikhlas ibarat mendatangi tempat tujuan dengan rute dan peta yang jelas. Sementara itu, orang yang beribadah dengan nafsu ibarat mengisi kantong pembelanjaan bukan dengan barang-barang yang dibutuhkan, melainkan dengan batu-batuan yang tidak berguna baginya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Namun, beliau juga mencari nafkah, tidur saat malam, makan saat lapar, serta memiliki istri dan keturunan. Lakukanlah ibadah sesuai dengan porsi hati, yang penting ikhlas dan tidak berlebihan, sehingga kita tahu apa tujuan kita beribadah kepadanya. Karena tolak ukur kemuliaan ada pada hati dan perbuatan, dan disitulah tersingkap sejauh mana kedudukan kita di mata Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak melihat fisik dan rupa kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian." Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk pada sebaik-baiknya hamba yang selalu melakukan ibadah dengan menyertakan hati.